Ini kita masuk dalam topik inti. Kita membahas dulu tentang alasan munculnya nama ini. Yang pertama itu karena keunikannya nama daerah. Kemudian yang kedua, tidak ada kemungkinan nama daerah tersebut diberlakukan sebagai nama internasional. Kemudian yang ketiga, banyaknya nama yang sinonim. Satu tumbuhan sama memiliki kurang lebih satu nama. Banyaknya nama homonim. Lebih dari satu tumbuhan memiliki satu nama yang sama. Kemudian yang kelima, sukarnya diterima oleh dunia internasional jika salah satu bahasa bangsa-bangsa yang dipakai sehari-hari dipilih sebagai bahasa untuk nama ini. Kita lihat perbandingan nama ilmiah dan nama daerah. Pada nama daerah tidak mengikuti ketentuan, sedangkan pada nama ilmiah berdasarkan kesepakatan internasional atau ICB. Kemudian dalam bahasa sehari-hari yang bersifat lokal atau setempat, sedangkan pada nama ilmiah dalam bahasa yang diperlakukan sebagai bahasa Latin. Kemudian pada nama daerah biasanya dimengerti oleh penduduk setempat. Kemudian nama ilmiah berlaku internasional atau kaum ilmiah. Kemudian nama daerah mudah dieja dan dilafalkan. Kemudian pada nama ilmiah terkadang sulit dieja dan dilafalkan. Kemudian tidak jelas untuk dikategori nama, sedangkan pada nama ilmiah kategori nama jelas. Kemudian yang terakhir, nama daerah satu takson lebih dari satu nama. Menurut bahasa yang digunakan sering banyak sinonim dan homonim. Sedangkan pada nama ilmiah satu takson dengan posisi dan tingkat tertentu, satu nama tepat kecuali dalam hal yang dikatakan khusus. Kemudian kita lanjut prinsip dan peraturan tata nama tumbuhan. Yang pertama, tata nama botani tidak berhubungan dengan tata nama zoologi. Nama yang sama yang diberikan pada tumbuhan bisa juga digunakan ahli zoologi pada hewan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan penamaan di dalam kelompok taksonomi ditentukan dengan menggunakan tipe tata nama. Tipe untuk famili adalah genus, tipe untuk genus adalah jenis, tipe untuk jenis adalah spesimen, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tata nama dari kelompok taksonomi haruslah berdasar pada prioritas publikasi, dan nama yang benar adalah nama yang telah dipublikasi terlebih dahulu dan mengacu pada aturan-aturan. Tata nama yang telah dipublikasi lebih dulu harus dipakai sebagai dasar dalam publikasi berikutnya. Kemudian yang keempat, setiap kelompok taksonomi
batasannya, posisinya, dan urutannya bisa membuat satu nama yang benar. Kemudian yang kelima, nama ilmiah kelompok taksonomi disajikan dalam bahasa Latin tanpa menyerahkan asalnya. Aturan untuk penamaan genus dan penunjuk jenis sama juga dengan yang lain harus dalam bahasa Latin. Kemudian yang keenam, aturan tata nama adalah berlaku surut kecuali hal-hal yang kecil. Kemudian yang terakhir, suatu nama yang sah tidak boleh ditolak karena alasan tidak disukai atau karena kehilangan arti asli. Contohnya, Hibiscus rosa sinensis, aslinya bukan biji. Perubahan nama hanya boleh dilakukan bila sudah betul-betul diteliti taksonominya. Kemudian, komposisi nama ilmiah. Komposisi nama ilmiah itu sendiri terdiri dari 3, yaitu ada genus, ada spesies epitet, dan yang ketiga yaitu author atau nama penemu. Kita lihat pada aturan nama genus. Nama-nama general. Yang pertama, kata benda tunggal dalam bahasa Latin atau dilatinkan dengan inisial huruf besar. Kemudian yang kedua, setelah penulisan pertama pada genus yang sama boleh disingkat. Contoh, Quercus alba bisa disingkat Q alba atau Q rubra. Kemudian yang ketiga,